Guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini kita akan lanjut trading forex lagi di aplikasi MetaTrader 5. Nah, di sini gue udah nemuin market crypto ya. Yang normalnya kita harus mencari market crypto tuh sorry gue ralat forex ya. Ini kita trading di forex di mata uang dunia. Nah, gue udah nemu namanya tadi apa ya? USD CAD, kita lihat ya. Oke, di sini gue mau ngeliat marketnya dulu. Bukan. Apa ya tadi ya, USD CAV, kita lihat dulu marketnya. Nah, gue udah nemu nih guys ya, nanti gue ceritain ke kalian. Tapi ini sebenarnya kalau kalian lihat marketnya naik, tapi gue mau open posisi kebalikannya, sell. Nah, kenapa yang kau open posisi sell, kenapa nggak open posisi buy kan naik? Nah, itu nanti gue kasih tahu kalian. Tapi gue masih menunggu candle hijau yang berjalan ini nyampe sini sih ya. Kalau bisa sih nyampe atas banget lah ya, tuh sampai sini nih kalau bisa nih. Ini gue lagi nungguin guys dari tadi. Tapi ini gue kasih tahu aja, ini kebiasaan market dan trading ini beresiko tinggi ya di market seperti ini. Jadi jangan dicontoh, karena kalau kalian dicontoh itu harus punya pemahaman yang lebih dalam. Oke, kita nungguin pas candle hijaunya ini udah di atas banget di sebelah sini kali ya. Gue langsung open posisi sell ya. Kenapa gue bilang begitu? Di sini kebanyakan market sumbu semua ya, lihat deh. Tuh, candle hijau ini merah, sumbunya tinggi banget sampai ke atas. Kita lihat tuh, gila-gila sih marketnya ini ya, hancur ya. Jadi gue akan open posisi sell di sini, tapi gue belum ada tanda-tanda dia bakalan ke bawah. Kita lihat dulu. Nah, di sini dan di sini marketnya juga kenaikannya udah sangat tidak kuat lagi ya. Kita lihat dulu. Gue akan open posisi sell benar di sini. Oke, dia ke bawah lagi guys tuh. Ya. Gue akan open posisi sell ketika dia udah menyentuh ke atas lagi. Kita siap-siap aja di sini. Nah, di sini ada kayak sell dan buy. Ini di HP ya. Biasanya gue bisa di iPad, bisa di laptop, bisa di HP bisa. Tapi ini gue akan kasih tahu untuk trading di HP. Ayo loh ke atas. Sabar ya guys ya, kita nunggu dia ke atas. Nah, ketika kita mau open posisi itu kesabaran yang penting. Ketika udah nemu momennya, sabar itu yang penting. Karena ketika kita mau open posisi sell ya, mau open posisi sell itu, gue harap kalian open posisi di harga tertingginya market forex ya. Dan untuk open posisi buy, kalian bisa open posisi trading di market terendahnya. Itu cara gampangnya ketika kalian mau benar-benar bisa profit konsisten. Oke, di sini ke atas lagi. Kemudian di atas terus ya. Di sini pun gue nggak akan lama-lama ya guys ya, karena ini melawan arah nih. Ini hanya memanfaatkan momen-momen candlestick yang emang lagi error. Ya, karena ini kan marketnya lagi ke atas, jadi gue harusnya open posisi buy, tapi gue kebalikannya. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat ya. Ini kalau kalian paham tentang baca market yang sering gue kasih tahu di grup, pasti paham lah. Oke, kita lihat. Oke, marketnya lagi bagus nih, lagi enak. Oke, bagus. Ke atas lagi. Oke, ke atas lagi, bagus. Come on guys, come on. Ke atas, kita open posisi sell. Nanti dia pasti udah ke atas banget ya. Makin tinggi tuh, lihat tuh ya. Makin ke atas, makin tinggi tuh. Makin kuat naik nih dia nih, kayaknya nih. Nih gue pengen dia di atas ini sih. Come on guys, ke atas lagi. Ini yang bergerak nih ya, candle hijau yang bergerak ini. Ayo, panjangnya sampai sini nih, panjang sampai sini menyentuh area resisten ini nih, enak nih. Gue bisa berposisi sell. Ayo. Oke, di sini kita lihat bandingin. Dan ini juga ada candle hijau yang besar ya. Makanya gue perlu candle hijau ini agak lebih besar lagi, biar kita bisa kuat untuk open posisinya guys ya. Oke, dia masih, nggak sanggup ya guys. Oke, gue skip aja, nanti gue open posisi sell pas dia udah memang di atasnya ya guys ya. Oke guys, di sini gue akan open posisi sell langsung aja ya, sell. Nah, udah dapet. Nah, di sini gue akan kasih tahu ke kalian nih. Ini benar-benar nggak bisa dicontoh karena ini resikonya besar kalau kalian trading melawan arah market. Nah, jangan dicontoh ya.
Nah, tapi gue jelasin nih biar kalian paham alasannya kenapa gue open posisi. Ntar disangka kalian, wah nih si Andre cuman gambling nih, nggak salah open posisinya. Oke, kita lihat dulu profit nggak. Nah, masih minus sebesar 0,11 dolar. Oke, di sini kalian lihat deh, ya, marketnya sedang kenaikan. Tuh. Tapi ini market itu candlesticknya itu error. Errornya kenapa? Candlesticknya itu nggak normal-normal kebanyakannya. Meskipun kenaikan, kalau kita open posisi buy, yang salah kita sendiri. Ini nggak bisa open posisi buy juga. Karena marketnya ini udah di harga tertingginya. Sewaktu-waktu bisa meluncur ke bawah. Contohnya seperti ini. Tadi yang bilang itu yang pertama. Terus yang pastinya gue akan lewatin dong market seperti ini normalnya ya. Karena udah ada di harga tertingginya ya. Tapi gue lihat satu candlestick yang bener-bener nggak normal. Lihat deh. Kita lihat nih. Ini nggak bisa jadi patokan ya. Tapi ini bisa kalian jadiin pemahaman ketika kalian udah terbiasa trading dan udah ngeliat berbagai jenis market. Contoh candle hijau yang besar. Di sini candle hijau yang besar, muncul candle hijau sama. Ya, dan ini resistennya udah ya minimal meskipun udah dilewatin, tapi menurut gue ini udah kesentuh. Tandanya apa? Tandanya ini bakal ada dorongan. Lalu dilihat dari candle hijau ini yang pelemahan, ya. Lihat tuh. Sebenarnya gue pengen banget open posisi lagi sell guys. Ini benar-benar keberuntungan buat gue. Lihat, ini candle overload. Tapi ini candle nggak bisa jadi acuan juga. Harus ada pendukung-pendukung lainnya. Kenapa gue bilang ini candle overload? Karena candle ini hijaunya terlalu besar banget. Yang seharusnya meskipun ini jadi candle hijau yang sedang berjalan bakal muncul candle merah setelahnya yang panjang. Biar mengkonfirmasi harga sebelumnya. Ya. Oke. Tuh lihat ya. Nih. Kalau marketnya hijaunya udah lihat. Pertama hijau ke bawah. Hijau ke atas gede nih. Ini polanya begitu-begitu terus. Hijau, muncul candle satu hijau yang gede atau dua candle langsung ke bawah lagi. Muncul candle hijau yang yang besar ya, muncul merah lagi ke bawah. Sama, ini juga dua ini. Jadi gue percaya diri di situ. Kita lihat di 4 jamnya. Terus di 4 jamnya kuat naik nggak? Kuat. Tapi lihat, ternyata sebelumnya ini di 4 jamnya ada momen penurunan yang kuat. Lalu di sini udah ada di harga tertingginya serta candle hijaunya juga pelemahan candlesticknya. 3 candlestick ini pelemahan. Kenapa gue bilang pelemahan? Sumbunya ada yang sama panjang, ada yang di bawahnya lebih panjang dan di bawahnya juga lebih panjang lagi. Ya, ini disebut informasi pelemahan candlestick ya. Jadi nggak bisa dipastiin dia bakalan downtrend atau ke bawah, tapi seenggaknya gue tahu kayak beberapa candle akan ke bawah atau candle hijau ini akan memunculkan sumbu di atasnya. Itu yang berikutnya. Kita lihat di 1D-nya. Di 1D-nya ini gue nemu resisten yang sebenarnya sempurna. Lihat. Ya, tapi muncul malah candle hijau. Berarti candle hijau ini masih mengkonfirmasi kekuatan arah harga sebelumnya. Nah, tapi tetap di sini bakal muncul candle merah. Itu yang gue pahami. Lihat, apalagi di sini menyentuh resisten areanya sebelahnya. Ada dorongan yang kuat di atas ini dari sini ke bawah nantinya. Ya. Itu mudah-mudahan kalian paham. Berarti ini gue cuman mengandalkan candlestick, pola market, kebiasaan market, apalagi informasi candle ya, teknikal lah gue pakai. Masih minus. Oke, dari sini kalian paham. Kita lihat deh, apakah profit atau enggak. Tapi gue percaya diri bakalan profit kok. Tapi gue nggak bisa lama-lama di sini guys tradingnya. Gue hanya memanfaatkan momen sementara aja ya. Kenapa gue nggak bisa bilang lama-lama? Karena ini marketnya emang lagi kuat naik. Takutnya nanti muncul candle merah sementara yang jadi nafas dia langsung ke atas. Wah, yang ada gue minusnya parah. Oke, kita akan lanjut nanti pas dia udah profit ya. Oke guys, akhirnya kita udah profit. Lihat dalam hitungan, lihat jamnya aja ya. Kalian lihat jam sendiri, nggak perlu waktu berjam-jam kita udah profit. Nah lihat, tuh. Beneran kata gue, pasti dia bakal ke bawah. Ini hanya bisa berlaku bagi kalian yang emang udah sering trading ya. Tuh, udah profit kan dalam waktu hitungan menit apa ya. Kita tutup aja dulu ya. Tuh ya, kita profit, kita tutup. Takutnya nanti dia bakalan ke atas lagi. Nah, karena kenapa gue bilang dia bakal ke atas?
ini marketnya naik tuh, ya kan? Kalau kalian yang sering baca market pasti ngira, oh ini mah naik kan, bahaya. Nah, ya makanya gue cuman memanfaatkan momen-momen yang dimana dia bakalan ke bawah lagi. Lihat tuh, ya kan, ngeri. Makanya gue langsung tutup. Yang penting udah profit. Yang penting kalian tahu kan cara-caranya. Jadi di sini nggak bisa gue nggak bisa, maksudnya gini, kalian nggak boleh ngikutin ya, nggak boleh deh kalau kalian emang nggak siap sama resikonya. Kenapa gue bilang ini sangat beresiko besar buat kalian kalau kalian ikut-ikutan ya, kecuali kalau market ini nih posisinya di bawah support nih. Oke, kalian boleh open posisi buy ke atas, tapi kalau udah gini, karena kan searah tuh marketnya naik tuh. Tapi kalau kayak gini kalian open posisi sell ya, sama aja nyari nah sama aja kalian mau buang-buang duit. Nah, kalau kalian tanya kenapa gue mau buang-buang duit tapi profit, ya karena gue udah 4 tahun lebih trading, jadi gue udah bisa membaca market tuh terbiasanya seperti apa ya, meskipun nggak 100% sama hasilnya, ngerti nggak? Gue ngeliat candle-candle yang overload. Nah ini nih, kalau kita open posisi di candle overload, wah ajan guys, nanti kita jelasin lagi ya pas dia udah selesai ajan. Oke guys, ajannya udah selesai, kita lanjutin lagi ya. Jadi ingat di sini gagal overload tuh, dia masih ke bawah merah tapi nggak apa-apa ya. Gua akan open posisi buy lagi nanti ketika dia udah di bawah di sini nih. Tuh kan ke bawah kan. Ya lumayan lah profit hari ini. Berapa tadi riwayatnya? Tuh 0,33 dolar ya. Lumayan, itu dalam hitungan nggak perlu sejam, setengah jam, kayaknya nggak lama ya, gue langsung profit. Pokoknya terima kasih yang udah nonton video gue. Kalau kalian mau belajar trading forex, trading saham, kripto, dan trading lainnya, ya kalian bisa cek di playlist YouTube gue atau bisa gabung di grup gue gratis, DM IG gue aja ya. Nanti gue kirim undangannya atau bisa klik di bio profil gue. Kalau kalian mau tanya-tanya atau requestan, cek di langsung komen aja di video ini atau bisa langsung di IG gue, Instagram gue. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.